Halo Lazy Cooker, balik lagi di channel Simple and Lazy Cooking. Hayo, siapa yang masih ada daging kurban? Ya, karena tema kali ini masih dalam Idul Adha, jadi kali ini aku akan mengolah daging dengan masakan soto Betawi. Tapi ini aku tidak akan menggunakan santan, tapi aku ganti dengan susu. Nah, apa aja yang aku persiapkan dan bagaimana cara masaknya? Let's keep on watching. Yang pertama kita siapkan 8 bawang merah. Yang kali ini bawang merahnya sudah aku blender kasar. Karena ini aku mau bikin porsi banyak. Setelah itu aku siapkan 5 bawang putih. Di sini juga sudah aku blender kasar bawang putihnya. Nah, setelah itu kita masukkan bawang putihnya. Kemudian bawang merahnya. Nah, lalu kita masukkan yang lainnya, merica 1 sendok teh, lalu ketumbar 1 sendok teh, kemiri sekitar 7 butir, lengkuas, jahe, dan cengkeh. Kita masukkan mericanya, lalu ketumbarnya, dan 7 buah kemiri, lalu 5 iris lengkuas, dan 4 iris jahe. Kita masukkan 1 sendok teh biji cengkeh. Lalu kita tambah dengan bubuk pala, boleh juga kita pakai pala buahnya. Dan kita tambahkan setengah sendok teh jinten. Lalu setengah sendok teh kayu manis. Dan kita tambahkan juga sedikit kunyit, bisa sepertiga sendok teh. Lalu kita kasih sedikit minyak goreng. Kita tambahkan 1 sendok teh garam atau 1,5 sendok teh garam. Lalu bumbu yang tadi kita haluskan menggunakan blender, boleh juga kalau diulek aja nggak apa-apa. Nah, ini dia bumbu yang tadi kita haluskan. Bumbu kita sisihkan, lalu kita siapkan bawang daun. Ini kita bawang daunnya agak banyak kalau untuk soto Betawi, dan kita iris-iris besar-besar aja. Setelah itu kita potong dadu 2 buah tomat. Kita potong kotak-kotak. Nah, ini dia tomat dan bawang daun yang sudah kita potong-potong. Lalu karena aku nggak ada daun jeruk, jadi di sini aku menggunakan jeruk lemon. Bisa juga menggunakan jeruk nipis. Di sini aku pakai 3 potong jeruk lemon. Nah, sekarang kita siap menumis. Kita panaskan minyaknya, lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Oseng-oseng tuh bumbunya. Kita tumis jangan terlalu matang ya, jadi hanya setengah matang aja sampai harum. Setelah itu bumbu kita masukkan ke dalam panci yang berisi daging yang sudah aku presto selama 30 menit. Nah, ini tuh sebelumnya dagingnya sudah aku presto selama 30 menit, bisa juga direbus selama 2 jam. Lalu di sini aku tambahkan daun salam dan sereh. Dan lalu dagingnya setelah kita presto atau kita rebus, kita potong-potong dadu. Lalu karena ini porsinya banyak dagingnya, aku tambahin dengan air. Dan daging yang tadi aku rebus
itu kan ada kuah dagingnya. Nah, itu jangan dibuang supaya lebih gurih untuk sotonya. Nah, di sini ada sereh, ada salam. Aku masukin pada sapi presto supaya dagingnya itu harum. Lalu karena aku tidak menggunakan santan, jadi di sini aku tambahkan dengan susu UHT. Karena ini porsinya banyak, jadi aku menggunakan 2 kotak yang kecil susu UHT-nya. Kalau dengan kotak yang besar, cukup dengan setengah kotak aja. Lalu kita aduk sampai mendidih dan bercampur. Setelah itu kita masukkan 4 sendok teh garam. Karena ini memang porsinya banyak ya. Lalu kita tambahkan juga 4 sendok teh gula putih. Aku masukkan sedikit merica bubuk. Lalu aku kasih kayu manis yang bubuknya setengah sendok teh. Boleh juga kayu manis yang batang. Lalu aku kasih setengah sendok teh jinten. Kita aduk dulu. Ini kalau udah dimasukin semua harum banget. Lalu aku tambahkan biji cengkeh supaya lebih mantap harumnya. Memang kan kalau soto beri itu banyak rempahnya supaya dia harum, nikmat, gurih. Lalu di sini aku tambahkan perasan jeruk lemon, bisa juga dengan perasan jeruk nipis supaya dia ini jadi lebih segar dan dari bau dagingnya juga hilang, nggak terlalu amis. Kita aduk lagi. Setelah itu kita masukkan bawang daun. Nah, untuk bawang daun dan tomat kita masukkan itu di akhir setelah mau selesai. Kita masukkan tomatnya. Kita aduk. Warnanya cantik banget ya. Setelah itu sudah aku siapkan kentang yang aku goreng, lalu aku potong kotak-kotak dadu. Nah, ini kita masukkan di saat apinya sudah kita matikan, supaya kentangnya ini nggak lembek dan nggak buyar di dalam soto yang panas. Jadi semuanya itu masih segar dan ini nikmat banget. Udah jadi deh. Nah, ini dia soto Betawi yang tanpa menggunakan santan dan diganti dengan susu. Oke, buat kamu-kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kalian support untuk diklik subscribe-nya, di like, dan jangan lupa kalian yang mau tanya-tanya boleh kalian komen, dan jangan lupa untuk di share ya. Oke, segitu dulu aja video dari Echa Lady Chef. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat mencoba.